Shalom Bapak Ibu, jemaat dikasih Tuhan, mari kita kembali merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa yang baik yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, bersyukur buat hari ini, hari baru, kami bersyukur karena Tuhan masih beri kami nafas kehidupan. Kami melandasi dengan firman-Mu lagi, hikmat pengertian Roh Kudus menjadi bagian kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dalam Zakaria 1 ayat 3. Sebab itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam. Kembalilah kepadaku, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Maka aku pun kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Tema kita adalah kesetiaan Allah. Nah Bapak Ibu, menurut Zakaria 1 ayat 1 bahwa penulis kitab ini adalah Nabi Zakaria itu sendiri. Kitab Zakaria dibagi dalam dua bagian besar, yakni pasal 1 sampai 8 adalah tentang kondisi rohani umat Israel dan penyimpangan serta penyingkapannya atau penglihatan-penglihatan Zakaria. Sementara pasal 9 sampai 14 adalah tentang nubuat-nubuat kedatangan Mesias dan pengharapan. Nama Zakaria itu sendiri artinya Tuhan mengingat. Nabi ini berkarya sekitar tahun 520-an sebelum Masehi di zaman kekuasaan Persia, Raja Darius. Dalam pasal 1 ayat 1 dan 7. Atau sekitar 20 tahun sesudah pembuangan di Babel berakhir. Kemungkinan besar kitab Zakaria ditulis dalam dua bagian atau dua tahapan. Diperkirakan tahun 520 dan tahun 470 sebelum Masehi. Nah, sebagaimana Nabi Hagai kemarin yang sudah kita renungkan, Nabi Zakaria juga mendesak sisa-sisa umat Israel untuk membangun kembali bait Allah yang telah dihancurkan oleh Babel, karena bait Allah itu adalah pusat ibadah sekaligus lambang dari berkat Allah. Tujuan kitab Zakaria adalah menasihati, mengajar, dan menegur atau mengoreksi umat Tuhan. Namun sayangnya mereka menolak. Bahkan nubuat sekalipun mereka tidak sukai, mereka tidak percayai dan yakini, melainkan mereka kesampingkan dan kesimpangkan. Ya, tetapi lagi-lagi kesetiaan Tuhan tidak akan pernah berkesudahan, tidak akan pernah berakhir atau berhenti terhadap umatnya, meski umatnya telah menyakiti dan melukai hatinya. Nah, pertanyaannya mengapa? Yang pertama adalah karena Dia adalah Tuhan. Di mana kesetiaan Tuhan itu bersifat mutlak dan absolut, yang tidak mungkin disangkalinya. Hal ini diungkapkan dalam 2 Timotius 2 ayat 13. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya sendiri. Tetapi ingat, kalimat ini jangan disalahartikan bahwa kalau begitu nggak apa-apa dong kita buat dosa terus, kan Tuhan itu setia. Oh, tentu tidak. Perhatikan kalimatnya dengan baik. Dikatakan jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Bukan dikatakan Dia tetap setia karena kita meskipun kita berbuat dosa. Kan tidak. Nah, justru dengan firman Tuhan ini kita disadarkan bahwa inilah independensi Allah, kemutlakan, keabsolutan, kedaulatan Allah. Bahwa dengan kesetiaannya Dia konsisten dan sekaligus konsekuen secara bebas dan independen menerima, menyambut, dan mengasihi kita kembali. Tetapi di kesempatan lain juga, kalau umatnya nakal dan bebal, Dia bebas juga mendisiplinkan umatnya, bahkan bisa sampai menghukum umatnya. Hukumannya itu seperti seolah-olah Dia telah meninggalkan kita, seperti Dia tidak menjawab doa kita, dan bahkan seperti memberikan kita sesuatu masalah yang berat dan besar dalam hidup kita, dan sebagainya. Itu sebabnya kesetiaan Tuhan bersifat positif, dan juga bersifat negatif. Positifnya seperti dalam Zakaria 1 ayat 3. Sebab itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam. Kembalilah kepadaku, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Maka aku pun akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Itulah bacaan kita tadi. Nah, negatifnya seperti dalam Zakaria 7 ayat 13. Seperti mereka tidak mendengarkan pada waktu dipanggil, demikianlah aku tidak mendengarkan pada waktu mereka memanggil, firman Tuhan semesta alam. Kedua-duanya menunjukkan kesetiaan Tuhan, tetapi yang positif mewakili kasih-Nya, sementara negatif mewakili keadilannya. Nah, hal yang kedua, dengan dasar dan kebenaran ini, maka kesetiaan Allah ini tidak akan berubah dan tidak akan gagal menggenapi janji dan rancangannya, khususnya tentang penyelamatan. Zakaria 9 ayat 9 berkata, bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-sorailah hai putri Yerusalem.
Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Dan ini sudah digenapi, sudah terjadi dan terbukti di dalam dan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ingat, kesetiaan Tuhan menunjukkan Dia tidak akan pernah gagal. Ayub 42 ayat 2 berkata, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rancanganmu yang gagal. Sehingga yang ketiga, untuk memperoleh keselamatan dan mengalami kesetiaan Tuhan, maka Dia menyelamatkan kita dengan menaruh kita iman kepadanya. Dan oleh iman itu kita dibawanya untuk melihat kesetiaan Tuhan dan bersedia juga diproses dan dibentuk olehnya menjadi umat kesayangannya, penyembahnya yang memuliakannya. Sebagaimana Zakaria 13 ayat 9 berkata, aku akan menaruh yang sepertiga itu dalam api dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Mereka akan memanggil namaku dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata, mereka adalah umatku, dan mereka akan menjawab, Tuhan adalah Allahku. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sungguh-sungguh yakini bahwa hidup kita ada di dalam rancangannya, dan kita tahu Allah kita adalah Allah yang setia. Dan karena itu mari kita hidup di dalam kehendak dan memuliakannya. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami bersyukur boleh kembali lagi diingatkan tentang siapa Engkau Tuhan, yang adalah kasih setia. Kami berdoa memohon supaya kami sungguh-sungguh mensyukuri, menghargai kesetiaan Allah dengan kami hidup memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.